Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BKM FM dimanapun Anda berada. Senang banget di hari ini kembali saya menemani Anda bersama Ustadz Susilo Utomo. Kita membahas kitab Nasha'ihul Ibad, lanjutan lagi Ustadz ya. Tapi kali ini kita ke makalah pertama dari bab yang kelima. Masuk ke bab kelima, Masya Allah. Ada berapa sih bab sih Ustadz kalau di kitab ini? Ada 10 bab. 10 bab. Lumayan ya. Baru separuh perjalanan belum ada. Tapi semangat sahabat BKM FM, mudah-mudahan dengan kita mungkin yang tidak pernah mengenyam dunia pesantren, minimal kita bisa tahu, oh ini loh kitab Nasha'ihul Ibad, karangan siapa, kemudian isinya seperti apa. Ternyata kalau misalnya dari bab pertama itu isinya cuma 1 poin. Kalau bab kedua berarti 2 poin. Bab ketiga 3 poin. Sekarang bab kelima berarti 5 poin. Oke. Ini ada berapa makalah? 27. Masya Allah. Nah, berarti bab-bab seperti ini, buku-buku seperti ini sudah ada karangan dari puluhan, bisa jadi ratusan tahun yang lalu ya. Dan ini menjadi referensi ketika kita mau bikin sebuah makalah ya, atau juga Masya Allah. Baik sahabat BKM FM dimanapun Anda berada, kami juga mengundang partisipasi Anda di 0735481800 atau juga WA 081172411800. Langsung saja kita dengarkan isi dari kelima poin yang ada di makalah pertama dari bab kelima. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Uca, jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairun jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiyas sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio BKM yang insya Allah sore ini kita semua diberkahi Allah dengan berkah umur yang panjang. Buktinya sampai hari ini kita masih bisa menghirup udara kemenangan dari sebuah perjuangan panjang 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dan insya Allah kita termasuk salah satu orang yang berpredikat seperti bayi yang baru dilahirkan, insya Allah. Seperti biasa di hari Sabtu kita akan bahas kitab Nasha'ihul Ibad karangan Ibnu Hajar al-Asqalani yang disyarah oleh Imam Nawawi al-Bantani. Insya Allah hari ini kita masuk di bab yang kelima, babul khumasi, yang di dalamnya nanti ada 27 makalah. Dan hari ini makalah yang pertama insya Allah. Tetapi seperti biasa kita akan baca Al-Fatihah 1 ulang. Kita khususkan kepada mu'allif dan musyarrih hadzal kitab, agar ilmu yang kita dapatkan sore ini memberkahi hidup kita, dan pada akhirnya kita bisa menjalankan apa yang ada dan pesan-pesan apa yang terkandung di dalamnya, lalu athar-athar yang seperti apa yang harus kita dengarkan dan kemudian kita indahkan, dan kemudian pada akhirnya kita bisa mengamalkannya. Ala hadhihi as-salihah wali muallif hadzal kitab nafa'ana bi ulumihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Al-maqalah al-ula. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahana khomsatan khosiro khomsatan. Siapa yang meremehkan 5 maka dia akan rugi 5. Siapa yang meremehkan 5 perkara dia akan rugi dan mengalami kerugian yang luar biasa, juga 5 kerugiannya. Yang pertama,
Man istakhaffa bil ulama'i khasirad dina. Siapa orang yang di dalam hidupnya meremehkan ulama. Meremehkan itu berarti tidak memperdulikan. Dan syarah dari Imam Nawawinya adalah bi antaraka ta'zimahum. Meremehkan ulama itu fokusnya tidak menghormati mereka. Fokusnya tidak membesarkan mereka. Fokusnya tidak mengagungkan mereka. Intinya kita cuek terhadap ulama. Kita tidak suka terhadap ulama. Kita menentang ulama. Kita tidak tunduk kepada ulama. Orang-orang yang seperti ini hidupnya akan merugi di dalam agamanya. Kenapa kok merugi di dalam agamanya? Fa innahum ma'dinus syariah. Karena sebenarnya kata Imam Nawawi dalam syarahnya, mereka ulama itu adalah sumbernya syariat. Kita bisa sholat dengan benar, kita bisa puasa dengan benar, kita bisa menunaikan zakat dengan benar, itu karena nasihat-nasihat mereka. Meskipun mereka itu sedang dan hanya menukil apa yang dikatakan ulama sebelumnya. Dan memang kerjaan ulama itu tidak membuat yang baru. Sudah ada, semua tinggal menukil. Dan ketika ada masalah di masyarakat yang tidak ada di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, ulama itu punya ruang ijtihad namanya. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu adalah badrul judi fi nailin hukmin syar'iyyin bi tariqatil istinbat minal Qur'an was sunnah. Yang namanya ulama itu kerjaannya ijtihad. Ijtihad itu apa? Menggali potensi untuk menentukan satu hukum yang hukum itu diambil dari intisari Quran dan sunnah. Dan itu derajat bukan derajat sembarangan. Meskipun mereka sedang menukil dan hanya menukil pendapat ulama, tapi dari pendapat yang satu, pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga itu dikumpulkan dan diijtihadi, lalu kemudian muncullah hukum baru. Ketika memang hukum baru itu belum pernah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Maka penting kita menghormati mereka. Menghormati mereka bukan harus kemudian setiap hari datang cium tangan, yaitu salah satunya, tetapi kita betul-betul menghormati mereka dan juga menghormati apa yang berkenaan dengan mereka. Maka kalau di pesantren, Mbak, itu ada semacam ajaran, jangankan kok sama orangnya, sama sendalnya aja takut loh, Mbak. Bukan takut sama sendalnya, tapi ketika melihat sendal kiai itu, ini guruku yang mengajari aku. Jangankan sampai berani berjalan tidak menunduk di depannya, itu sudah suatu aib yang luar biasa. Begitu kiai itu masuk masjid, masuk majelis, masuk kelas yang sepatu dan sendalnya di luar, itu dibalik, Mbak, biar nanti gurunya ketika keluar dari masjid itu enak memakai sendalnya langsung. Seperti itu, Mbak, ajaran-ajaran di pesantren. Itu salah satu seni agar santri ini mengerti bahwa itu loh dinamakan takzim. Takzim kepada guru, takzim kepada ulama. Dan takzimnya kita kepada mereka itu bukan sosoknya itu, tapi ilmu yang diwariskan. Mereka itu siapa sih, Mbak? Warathatul anbiya. Al-ulama warathatul anbiya. Yang namanya ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Dan Nabi tidak mewariskan harta. Gak ada, oh nanti di sana kita ketemu hartanya Nabi, kita ketemu emasnya Nabi. Gak ada. Yang kita warisi apa, Mbak? Ilmunya. Ilmu ulama itu yang kita warisi. Dan kita orang-orang yang memang dekat dengan ulama dan berguru dengan mereka, itu berarti menghormati ilmunya Nabi yang diwariskan kepada mereka.
Nah, seperti ini pendengar DBKM dimanapun Anda berada. Jadi takzim itu bukan hanya sekedar ketika ada majelis kemudian kita duduk di situ, tidak. Bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu ada seorang yang sedang dalam keadaan di dalam sebuah halakoh. Yang halakoh itu guru yang mengajarnya berbeda. Orang lain lah, bukan guru yang biasanya. Di dalam kitab itu disebutkan ada seorang murid yang dia selalu berdiri melongok. Kebetulan memang jendela ruang itu agak tinggi, dia harus melongok untuk melihat ke depan, untuk melihat ke keluar. Lalu si guru ini bertanya, kenapa engkau selalu melongok ke sana, melihat apa engkau? Kamu kok seakan nggak fokus dengan pekerjaan dan taklim saya. Yang guru yang lain ini ngomong seperti itu, nanya. Lalu si murid ini, saya sedang melihat anak guruku bermain di luar. Saya khawatir dia lari ke jalan yang kemudian nanti bisa tertumbur oleh kendaraan. Ini gambaran betapa sesuatu sekecil apapun yang berhubungan dengan gurunya, dia akan takzim kepadanya. Jangankan gurunya, anaknya saja dijaga. Jangankan gurunya, sendalnya saja dijaga, kendaraannya saja dijaga. Seperti itu mereka. Bahkan di dalam sebuah riwayat, ada seorang ulama besar bernama Ali Zainal Abidin. Itu ketika ingin ceramah di sebuah tempat, dan tempat itu jauh sekitar 10 kilo, dan beliau itu punya permadani yang 3 kilo. Jadi permadani itu digulung, Mbak, untuk melewati kendaraan beliau. Coba tuh, santrinya yang menggulung. Begitu digulung yang satu, karena nggak cukup perjalanannya 10 kilo, digulung lagi untuk ditaruh di depannya untuk lewat kendaraan kiainya. Tuh. Kok kayaknya kok sombong? Tidak, justru seperti itu penghormatan kepada guru, kepada ulama. Segitunya lah, kita ini kan jauh, hanya ya kalau actionnya sih iya, cuman kadang orang ini melihat anjing dan kiai itu sama. Kalau kebanyakan lewat di depan kiai, lewat di depan anjing itu sama kalau kebanyakan kita ini. Kenapa? Karena memang tidak belajar tentang taklimul muta'alim, bagaimana kita menghormati ulama, bagaimana kita nusuh kepada ulama. Nah, di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah itu juga disebutkan di hadis yang ke-7, nusuh kepada ulama. Nusuh kepada ulama itu menghormati mereka. Dan sebenarnya penghormatan itu bukan diharapkan oleh ulama, tetapi itu kewajiban umat, kewajiban santri, kewajiban murid untuk menghormati mereka. Dan sesungguhnya, sekali lagi saya katakan, bukan menghormati sosok mereka, tapi menghormati yang ada di kepala mereka. Apa itu? Ilmu. Dan ilmu itu adalah warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ, jangankan kok ilmunya Nabi, cahayanya Nabi yang sebelum alam raya ini ada saja sudah dihormati. Karena cahaya itu sudah diciptakan oleh Allah 1000 tahun sebelum menciptakan Adam, sebelum menciptakan alam raya ini. Bayangkan tuh. Jadi kalau di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu diberitakan di situ, Masya Allah, cahaya itu berupa seperti tawus. Tawus itu merak. Merak ini kemudian ditaruh di sebuah pohon, yang pohon namanya pohon berkah dan lain sebagainya. Yang nanti dari nur itulah kemudian diciptakan alam raya ini. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, pertama adalah orang-orang yang meremehkan ulama, maka dia akan rugi, dan kerugian ini di bidang agama. Wa man istakhaffa bil umara ay al muluk khasirad dunya. Siapa orang yang meremehkan penguasa, yang meremehkan amir. Amir itu adalah pemimpin bangsa. Dari mulai Pak RT sampai Pak Presiden itu bisa disebut umaro, bisa disebut pemimpin, dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Dan juga termasuk
pembantu-pembantunya. Kenapa? Karena memang setiap pucuk pimpinan itu mereka punya pembantu, dan pembantu ini ya kalau presiden kayak menteri itu pembantu, ya kalau gubernur itu kayak kepala dinas, kepala badan itu juga sebagai pembantu mereka, dan itu disebut umaro. Maka ketika meremehkan mereka berarti kita rugi di dunia ini. Meremehkan dalam artian berarti tidak takzim kepada mereka. Kita hanya berdemonstrasi saja. Kita hanya mengkritik pemerintah saja. Kita hanya benci sama pemerintah saja. Yang kita ungkapkan adalah bahasa kebun binatang kepada pemerintah, karena mungkin barangkali dia tidak suka dengan pemerintah ini misal nih. Maka sebenarnya dia akan rugi. Ruginya di mana? Ruginya di urusan dunia. Kenapa? Karena mereka umara itu adalah li'annahum alladzina yurattibuna umurad dunya, karena mereka itulah yang menertibkan urusan dunia. Urusan dunia itu pendengar DBKM dimanapun Anda berada banyak banget. Kita mau mengurus tentang akte kelahiran itu sama pemerintah. Kita mau mengurus tentang keterangan jual beli tanah itu pemerintah. Kita mau membangun bangunan, ada izin mendirikan bangunan itu pemerintah. Kita ingin masuk sebuah lembaga, yang lembaga itu menginginkan surat keterangan kelakuan baik itu loh. Nah, SKCK itu juga pemerintah. Kok kita nggak baik sama mereka, maka itu justru akan menyulitkan kita. Orang akan tahu ini kok, apalagi di zaman medsos hari ini, begitu euforia orang di medsos, bahkan ada yang namanya Bima bisa menggoncang dunia hanya dengan ocehannya itu, Masya Allah. Padahal kita juga harus memakai al-khobar laisa kal muayyan. Yang namanya kabar itu belum tentu sama dengan kejadian yang sesungguhnya, karena kebetulan memang mungkin yang diupload itu tempat-tempat yang memang rusak jalannya, tetapi juga ada yang banyak yang nggak rusak sebenarnya. Nah, seperti itu pendengar, kita harus balance juga, walaupun memang banyak kesalahan dari mereka. Dan ingat bahwa kita bersyukur punya pemerintahan. Kalau kita nggak punya pemerintahan, itu justru kehidupan kita akan lebih buruk. Lebih baik kita punya pemerintahan meskipun tidak kurang baik daripada kita nggak punya pemerintahan. Jadi punya pemerintahan itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah meremehkan mereka, apalagi tidak menggubris mereka, apalagi menentang mereka. Rugi kita hidup di sebuah negara kalau kita kemudian harus terus melawan mereka. Boleh nggak kita memberikan nasihat kepada mereka? Boleh. Boleh nggak kita mengusulkan sesuatu kepada mereka? Boleh. Dan itu ada wadahnya. Wadahnya siapa? Kita punya wakil-wakil rakyat yang memang harus merespon apa yang ada di dalam rakyat, di dalam keinginan rakyat. Apa sih keinginan rakyat ini? Disampaikan kemana? Disampaikan ke wakil-wakil kita. Seperti itu. Ada mekanismenya. Walaupun kita tidak setuju, ada mekanismenya. Tidak frontal, tidak kemudian sampai merendahkan martabat mereka. Walaupun memang ada sebagian memang pemimpin kita ini yang hanya mencari keuntungan sendiri, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya juga seperti itu. Ketidakcocokan kita barangkali di satu sisi, tapi di sisi yang lain kita butuh mereka. Kita butuh apa? Karena kita masih hidup di dunia ini, dan mereka yang menertibkan urusan dunia. Seperti itu, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, wa man istakhaffa bil jirani ay al mujawirina fil masakin min jami'il jihad khasiral manafi'a. Siapa orang yang meremehkan tetangga, maka dia akan rugi serugi-ruginya terhadap manfaat tetangga. Sama tetangga nggak mau nanya, sama tetangga cuek, sama tetangga angkuh, sama tetangga tidak mau baik, maka sebenarnya yang rugi bukan tetangganya,
yang rugi adalah dia sendiri. Kenapa? Karena ketika terjadi sesuatu kecil-kecilnya rumah kita itu lupa ngunci, Mbak. Kita sudah pergi jauh nih, lupa ngunci. Siapa yang akan mengunci? Tetangga. Kita minta tolong tetangga. Makanya sebaik-baik tetangga itu ketika pergi, kuncinya itu dikasihkan sama tetangga. Agar apa? Agar ketika ada sesuatu, tetangga itu bisa menolongnya. Ada kebakaran di rumah kita, apa iya yang kita mintai tolong orang yang jauh? Tidak. Nggak mungkin saudara kita yang di Lampung, nggak mungkin saudara kita yang di Jakarta. Tetap siapa? Tetangga. Kok kita cuek? Kita nggak peduli sama tetangga. Ruginya bukan tetangga itu, ruginya adalah dia sendiri. Kita sakit, yang jenguk pertama kali tetangga apa saudaranya yang jauh? Tetangga. Bukan saudaranya yang hebat di sana, di seberang sana. Bukan saudaranya yang berpangkat yang datang menjenguk pertama. Bukan. Tapi tetangga. Kok dia cuek? Dia nggak mau nanya. Mau kemana? Jangan hidup di situ. Pergi jadi situ. Kalau nggak mau baik dengan tetangga gitu loh. Sebel kita akhirnya itu. Meskipun ketidak bertanyanya mereka dia itu, ya kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Ini contoh kecil pendengar DBKM dimanapun Anda berada. Tetangga itu luar biasa. Sampai Rasul itu menggambarkannya begini. Ini ada nih di sini. Siapa sih tetangga itu? Kita lihat di sini. Ai al-mujawirina fil masakin. Tetangga itu adalah orang-orang yang hidup di sekitar tempat tinggal kita. Min jami'il jihad, dari setiap penjuru. Artinya belakang juga tetangga. Samping kanan tetangga, samping kiri tetangga, samping di depan juga tetangga, belakang tetangga, kanan kiri tetangga, depan juga tetangga. Dan memang kemudian ada sebagian ulama, tapi di dalam kitab ini yang namanya tetangga itu ya 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Itu bisa jauh banget itu. Ya minimal 1 RT lah. Kalau sekarang hidup itu di 1 RT lah, itu sudah banyak itu. Enggak sampai 40 sekarang ini kan. Kalau 40 jauh banget tuh ya. Itu hanya sekedar ide atau pendapat sebagian ulama. Yang jelas pokoknya ya di sekitar kita hidup, di sekitar kita tinggal, itulah yang disebut tetangga. Khosirul manafi, maka dia akan rugi manfaat dari tetangga. Kita nggak punya beras, yang dimintai siapa? Tetangga. Saya sering ketika dulu pas puasa terus itu kan kadang nasi itu basi, tahu-tahu Mbak, padahal kan sudah masaknya baru setelah maghrib itu, tahu-tahu waktu sahur basi. Kemana kita mau minta nasi? Apa kita mau masak sementara sudah jam 4:30? Siapa yang kita minta? Tetangga. Nggak malu-malu kita memintanya. Kenapa? Ketika mereka nanti tetangga kita membutuhkan kita, mereka juga minta sama kita. Saling meminta, saling memberi, saling meminjam. Kalau emang itu harus dipinjam gitu loh. Kita nggak punya uang, yang kita pinjemi orang jauh apa orang dekat? Orang dekat. Kekurangan garam, apa iya kita mau tempat saudara yang hebat-hebat itu? Enggak, tetangga. Itu. Sampai di sini Rasul menggambarkannya nih. Manapun itu asal biha ilal matlub. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol wallazi nafsi biyadi, dan demi jiwaku yang ada di tangannya, la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap beriman, kata Rasulullah, demi Allah tidak dianggap dia beriman siapa? Seorang hamba sampai dia mencintai saudaranya dan akan memberikan kepada saudaranya itu apa yang dia cintai.
Artinya kecintaan dia kepada sesuatu, dia belum bisa disebut beriman kalau yang dia cintai itu tidak diberikan kepada tetangga. Sampai seperti itu. Maka kecil ketika kita dimintai apa, kasihkan aja. Wong kita itu kalau bisa memberi loh. Memberi itu berarti mereka tidak meminta kan. Ini sudah meminta, berarti lebih tinggi derajatnya, kasihkan. Ya asalkan yang diminta jangan hal yang kemudian besar. Saya minta mobilmu ya jangan. Ya kecil lah, barangkali apa singkong lah, apa mungkin air degan lah. Kasihkan, mereka udah memintanya gitu loh. Terus nanti bagaimana, nggak tua-tua lagi di degan tuh misal nih. Ya nggak apa-apa. Ada urusan apa tua dengan tidak tua gitu loh. Kalau sudah meminta diberi, mereka diberi aja, nggak apa-apa gitu. Walaupun kita rugi nggak apa di situ. Kenapa? Karena belum dianggap beriman kalau kita ini belum bisa memberikan sesuatu yang kita cintai kepada tetangga kita. Gambarannya begitu sakingnya. Sampai di riwayat yang lain itu kan gini. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, kata Rasul. Demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali tuh Rasul. Demi Allah tidak beriman dia. Siapa? Membata sab'ana wa jaru ja'i. Siapa orang yang malam itu dia tidur dengan nyenyak, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Coba tuh. Berarti kita itu juga boleh sering-sering datang ke tempat orang-orang yang miskin di sekitar kita. Bisa bertanya, Mas, nah ada beras enggak sih? Ya kebetulan kalau zaman sekarang ini udah sulit ya Mbak dicari yang seperti itu. Artinya lahir empati gitu loh. Dan juga yang orang yang maaf kekurangan jangan tersinggung ketika ada tetangga yang bertanya begitu. Tapi jangan nanya toh. Ini nanya toh enggak ngasih, ya gogoh begawo. Sama saja berarti. Nanya tak lalu ngasih. Kalau ditanya, oh enggak ada lagi beras, kasih gitu. Dan itu yang luar biasa. Sampai butuhnya tetangga itu, Rasul menggambarkannya di sini, di dalam syarahnya ini ada, Innallaha ta'ala yuhibbur rajula lahu jarru su'in. Sesungguhnya Allah itu memberikan kecintaan kepada seorang laki-laki yang dia mempunyai seorang tetangga yang buruk. Perangainya buruk. Yu'dhihi fayasbiru ala adahu. Jadi yang tetangga buruk ini berbuat buruk, berbuat jahat kepadanya, lalu dia sabar. Bayangkan tuh. Dan itu banyak dijelaskan di dalam kitab-kitab klasik Mbak ya. Ada dulu seorang ulama itu, saya sampai kadang-kadang kok sehebat itu ya orang bertetangga itu. Ulama-ulama terdahulu. Ada ulama yang hidupnya itu berjejeran dengan orang-orang yang bukan orang Islam. Di dalam riwayat itu disebutkan dinding rumahnya itu sedinding dengan orang lain agama. Yang orang lain agama itu punya WC pas di dinding ulama itu, coba. Dan WC-nya itu setiap hari netes airnya ke ruangan ulama itu. Dan ulama itu membiarkannya sampai ketahuannya kapan? Pas ulama ini sakit, lalu tetangga yang lain agama ini masuk ke ruangannya dan kagetlah dia, kok ada bau yang tidak sedap. Ternyata dari WC dia. Baru dia menyadari begini loh Islam itu, begini loh ulama ini berlaku dengan tetangganya. Begini loh dia mencontohkan, sampai akhirnya dalam riwayat itu si orang yang lain agama ini masuk Islam gara-gara apa? WC-nya netes di ruangan ulama itu. Pendengar DPKM dimanapun Anda berada, sampai Rasul bayangkan itu. Hasilnya apa di sini? Fayahtasibuhu hatta yakfiyahullahu bihayatin au mautin. Karena dia bersabar atas kelakuan tetangganya yang buruk tadi kepadanya, Allah mencukupkan. Allah menjadikan cukup hidupnya
Padahal kalau dilihat itu tidak ada hubungannya ya Mbak ya, karena dia cuman disakiti oleh tetangga lalu kemudian dia sabar. Hasilnya dia dicukupi hidupnya saat dia hidup dan saat dia mati. Karena kematian yang dicukupkan oleh Allah itu berarti kematian husnul khotimah, yang kemudian di kehidupan setelah dunia ini dia menjadi sa'idun. Dia menjadi kelompok atau masuk pada kelompok yang berbahagia. Pendengar BKM di mana Anda berada. Yang keempat, man istakhafa bil akriba khosirul mawaddah. Siapa yang meremehkan keluarga dekat, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Meremehkan itu ya kesepakatan bersama, tidak digubris. Contoh kecil tentang reuni kan, kalau setelah Sya'ban setelah Syawal ini kan halal bihalal, ada reuni bani tertentu. Kadang-kadang terjadi di sebuah komunitas, lalu kemudian salah seorang berengkel untuk tidak datang atau tidak menentukan ketentuan yang sebelumnya itu dibatalkan. Itu yang disebut meremehkan tadi. Maka orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan manisnya kasih sayang. Artinya akan pecah belah keluarga itu. Keluarga itu akan ada yang keluar, nanti ada resign kalau bahasa kerennya itu. Resign dari reuni, resign dari kesepakatan, yang kemudian itu akan berbuntut panjang biasanya. Nah, hal demikian ini berangkat dari meremehkan apa? Keluarga dekat. Karena biasanya reuni itu kan dari keluarga dekat tuh. Keluarga dekat, lalu nanti ada keluarga jauh, keluarga agak jauh gitu kan dalam reuni itu. Nah, seperti itu. Itu contoh kecil. Yang contoh lainnya ya, kita nggak mau menolong kerabat kita meminjam uang kita punya, kita nggak ngasih. Itu kan, saudara dekat kita punya hajat, kita nggak datang. Keluarga dekat kita bangun rumah, kita nggak datang. Walaupun mungkin berbagai macam latar belakang kan. Latar belakang itu bisa karena mungkin ekonomi tidak mendukung untuk datang, atau barangkali sesuatu hal, atau mungkin ketidakpuasan. Karena memang ketidakpuasan itu sering melahirkan bentroknya atau pecahnya silaturahim kan begitu. Contohnya kayak tadi ya. Iya, contohnya kayak tadi. Kemudian yang terakhir, man istakhaffa bi ahlihi ay zaujatihi khosirati bal ma'isyah. Siapa orang yang meremehkan keluarganya ini ya berarti istrinya atau suaminya, maka dia tidak akan mendapatkan nikmatnya hidup. Dan ingat pendengar DBKM dimanapun Anda berada, bahwa konflik yang paling dahsyat difikirkan nggak bisa tidur itu kalau konflik dengan istri. Karena dia suami. Iya, suami. Sama juga, istri juga nggak bisa tidur gitu ya? Kalau konflik dengan suami gitu loh Mbak. Kalau konflik dengan orang di luar mah mungkin masih bisa tidur ya. Masih bisa tidur, masih bisa ngerokok. Tapi kalau konflik dengan istri kayak mana coba? Saya nggak bisa bayangkan. Ya, yang istrinya tidur di kamar sana, kita tidur di kamar sini. Malam tuh nggak tidur Mbak kalau lagi konflik. Pengalaman ini, ya, pendengar DBKM yang sering konflik dengan istri. Coba pendengar rasakanlah ketika konflik dengan istri dan konflik dengan tetangga, beda Mbak. Tetangga laju lah gitu, tapi konflik dengan istri itu jadi pikiran banget tuh. Nah. Kenapa? Disarahnya di sini, disarah dalam kitab ini, ai ladzatal maksib alladzi ya'isu bisababi. Karena kita hidup itu karena sebab itu gitu loh. Ya satu rumah kok nggak teguran tuh kan ya aneh ya. Pakai SMS. Sekarang pakai WA ya. Pakai WA. Pakai ini apa? Rekaman WA. Kan aneh, satu rumah kok WA. Kenapa? Karena nggak mampu untuk bertemu padahal satu rumah tuh. Hebat nggak kira-kira? Ya nggak enak loh, Mbak. Kalau ada pertanyaan lagi, Mbak, habis Mbak, insya Allah. Oke. Ya. Baik, sahabat BKM.